Karena itu kalau kita ingin kaya tapi nggak jenuh, kaya menikmati kekayaan, ini dipakai nih. Dan ini adalah trigger menuju kekayaan. Ini katalisnya juga. Ini cara membaca ayat zakat tuh begini. Jangan kita baru kaya, baru mikir zakat, bukan. Ya, cara berpikirnya begini, cara membaca ayat zakat tuh, saya itu ya Allah, ya, pengen kaya itu supaya bisa zakat. Supaya bisa infak. Jangan supaya kaya dulu, baru kepikiran zakat, bukan. Jadi ayat-ayat zakat itu diturunkan, salah satunya memotivasi kita supaya kaya. Itu cara berpikirnya. Yang ketiga nanti ada yang kaya banget. Ya, ini cukup kaya. 3. Ada yang kaya banget. Asetnya banyak. Itu seperti sahabat Utsman bin Affan, itu kan? Ya, dan beberapa sahabat-sahabat lain yang sampai sekarang asetnya masih ada. Ya, ada bonus sih yang keempat sebetulnya. Yang sampai sini aja udah luar biasa. Yang keempat tuh yang kebangetan kayaknya. Ada yang kaya banget, yang ada yang kebangetan kayaknya. Ya. Ya, seperti siapa misalnya? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Kapaknya terbuat dari emas, kapaknya terbuat dari emas. Anda bayangkan. Teman-teman sekalian, rizki. Nah, ternyata sejak seseorang sudah mulai ditetapkan oleh Allah kehidupannya, bahkan dalam perut ibundanya telah tertanam rohnya, begitu roh sudah ada, sudah tetap rizkinya. Kadarnya ditetapkan oleh Allah sesuai dengan ajal. Jadi rizki ini berkesesuaian dengan ajal. Nih. Jadi nggak ada orang hidup nggak dapat rizki, itu mustahil. Ya, dituliskan kemudian ya dalam Lauh Mahfuz tertulis ya, Allah berfirman di Quran surah ke-51 ayat yang ke-22. Ya. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit telah ditetapkan. Tuh, dituliskan. Rizqukum, rizki kalian itu yang bersanding dengan ajal sampai ajal berakhir. Wa ma tu'adun, dan segala yang dijanjikan. Rizki dituliskan, dijanjikan akan diberikan. Jadi mustahil ada orang wafat itu teman-teman sekalian, ya. Selama hidupnya nggak dapat rizki, mustahil. Baru saat wafat selesai rizkinya. Jadi ini yang menjadikan kaidah pertama bahwa setiap manusia itu pasti akan dicukupkan rizkinya. Itu klasifikasi rizki nomor 1, cukup. Ini poinnya. Ini bagian pertama. Sesuai dengan maslahat hidupnya. Ini bersanding dengan ajal. Cukup. Dan redaksi Quran itu nggak pernah ada yang kurang. Redaksinya cukup. Jadi ini batas yang paling rendahnya itu, teman-teman sekalian, cukup. Jadi kalau kita buat begini, di batas ini rizki itu cukup, bukan kurang. Ya, saya selalu katakan, kalau ada orang merasa kurang, itu adalah orang yang nggak pernah merasa cukup. Padahal Allah sudah cukupkan. Kan yang mencipta itu tahu kadar hidup kita. Anda aja kalau buat sesuatu, kan Anda ukur. Ya, tadi sebelum saya kesini, anak saya sedang latihan tuh, ya, di fisika dasar. Ya, jadi baterai disatukan, kemudian dikasih kabel sedikit, sambungkan ke bohlam, ya, bohlam kecil. Anda bayangkan, untuk bohlam kecil sekian watt, baterainya cukup yang kecil. Agak besaran lagi, tambah lagi, dayanya tambah lagi, voltasenya tambah lagi. Sehingga dengan itu apa? Bisa sesuai dengan kadar bohlamnya. Ya, sesuai dengan kadar bohlamnya, sesuai dengan kondisi baterainya, dayanya sesuai, voltasenya sesuai. Pun demikian dengan kita. Allah sudah cukupkan. Nggak pernah ada yang kurang, kecuali orang yang tidak pernah merasa cukup. Ya. Nih, Quran surah ke-89, Al-Fajr, ayat ke-16. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu ya fayaqulu rabbi ahanan. Tuh, ini langsung tafsir Quran bil Quran. Wa amma pakai waw, wa amma idza mabtalahu. Pun demikian jikalau Rabbmu tengah menguji. Ya, jadi rezeki itu ujian, ya, ujian aja. Ya, ujian namanya ujian bekal ya, sederhana. Ya, supaya kita cukup untuk pulang. Namanya kita merantau di dunia ini. Ya, kita merantau ya. Nanti kita yang pulang. Nggak ada yang nggak pulang. Coba silahkan cek setelah kita lewat 15 abad. Ada yang bertahan sampai dengan sekarang? Tidak, semua pulang. Kita cuma singgah saja. Ya, faqadara nih. Walladzi qaddara fahada, menetapkan ya secara sempurna. Jadi kalau pakai tasydid, qaddara yuqaddiru, itu wajan fa'ala yufa''ilu dalam turunan ilmu sarafnya, di antara maknanya ini menunjuk kepada sesuatu yang tadarruj, munajjaman, sesuatu yang diatur sesuai dengan aspek kebutuhan.
diatur. Jadi dalam hidup tuh nggak semua sampai meninggal turun semuanya, belum tentu. Nanti ada yang sesuai, ini mungkin kamu harus banyak, ini sedikit, ini sesuai, kan? Tapi semua cukup sesuai dengan kadar kebutuhan. Ini qaddara yaqdir. Pun demikian ajal. Nggak ada orang hidup langsung 70 tahun kan? Sehari, 2 hari, 3 hari, baru jadi sebulan, jadi setahun, jadi sekian tahun, dan seterusnya. Ini qaddara yaqdir. Nah, saat itu turun jumlahnya, baru tasjih hilang. Qadara. Ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Anda kerja nih, ya, selama sebulan dapat gaji 5 juta. Kan kerjanya terus tuh, tiap bulan misalnya 5 juta, 5 juta, 5 juta. Saat dapat tuh 5 juta dikasih tuh qadara. Ya. Tahapannya selama hidup qadara. Indah kan? Diksinya cuma beda tasdid tapi detil. Saya sering katakan, kalau bukan firman Allah mustahil bisa begini. Mustahil. Ya, kalau kita ngaji itu pakai turunan ilmunya enak kita bacanya itu. Masya Allah. Teruskan. Faqadara alaihi rizqah. Faqadara. Pasti dia hilang di sini, ya. Faqadara alaihi rizqahu. Ini. Maka pun demikian ketika Allah Rabbu menguji dengan mencukupkan nih, mencukupkan cukup. Menetapkan sesuai kadar. Kadar itu dari bahasa Arab. Kadar itu kan ukuran. Maka memberikan sesuai kadar kemaslahatan, kadar kebutuhanmu. Kamu dikasih banyak-banyak jadi sombong. Kamu kasih banyak-banyak gak kepake. Ya, Anda aja makan teman-teman cuman 3 kali dalam sehari. Ya, itu yang standar kita makan. Kadang kita makan 2 kali. Sekali makan cuman sepiring. Ya. Kalau makan sepiring, misalnya jatahnya 25.000, kenapa harus berharap pengen 25 juta? Mengumpulkan berapa piring masuk ke perut? Kalau kita mau tata, nggak ada masalah. Tapi maksudnya begini loh, Anda dikasih sepiring aja, kenapa harus marah? Kan itu cukup buat Anda. Kalau Anda memang pengen 200 piring, ya nggak ada masalah. Cuman kan yang cukupan sekarang itu cukup sepiring. Pengen 2 piring, nanti datang lagi. Bergantung nanti selanjutnya petunjuknya seperti apa. Tapi saya mau katakan, ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa tahap yang pertama dari rizki itu, 1, dijanjikan oleh Allah, pasti diberikan kepada hambanya. Ingat itu. Dan bersanding dengan kehidupannya, sampai ia wafat. Oke? Pertama, klasifikasinya cukup. Cukup ini adalah cukup digunakan untuk bekal hidup dalam rangka ibadah. Ini poinnya. Awas. Bukan dalam rangka untuk ria, pamer. Ya. Ini pasti akan ada tekanan nih. Jadi kalau rezeki ini Allah turunkan kepada kita bekalnya untuk hidup dan tujuan utamanya ibadah, pasti akan ternikmati. Tapi kalau ini gaya nih, ya, untuk gaya tampil, pasti akan berubah menjadi beban. Ini poinnya, pasti beban. Ya, ini sudah rumus ini. Bahkan kalau kita ngaji fisika, ya, kita belajar fisika di bab gaya aja, F kan rumusnya, ya, masih ingat rumus Pascalnya? Ya, gaya berbanding lurus dengan tekanan itu, F berbanding lurus dengan P, pressure, hukum Pascalnya, ya kan? F gaya berbanding lurus dengan P, tekanan. Pascal, hukum Pascalnya, hukum tekanannya. Artinya apa? Ya, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Ya, baik. Kan dasarnya kan F1 sama dengan F2 kan? Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Atau keluar sedikit, effortnya juga sedikit. Ini pukulan kecil. Tuh, bunyinya kecil. Kalau pukulannya kencang, ya, bunyinya pun kencang. Ya, iman juga begitu. Imannya kecil, amalnya kecil. Tuh, kan? F1 sama dengan F2. Iman kuat, ya amalan kencang. Ya sama aja gitu. Ya balik sini. Ya balik sini. Nah, jadi ini poinnya. Pertama, Allah berikan pada seseorang itu sebetulnya cukup kadar rezekinya. Ya, 1 itu dulu ya. Jadi ini poinnya cukup dalam konteks untuk ibadah, kecuali untuk nambah beban hidup. Kalau nggak percaya silakanlah, untuk hidup aja pasti cukup. Nah, kalau kita ingin tingkatkan itu, ya dengan peningkatan yang lebih, dengan motivasi ibadahnya, ini kuncinya nih. Ini kita turunkan nih. Ya, rumus ini nanti ada di Quran surah ke-28.
Ayatnya 77. Ya, di mushaf standar itu paling kiri sebelah bawah. Surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Fokus baik-baik, ya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Ini Allah turunkan kepada peringatan ya kepada Qarun. Ya, zaman dengan siapa? Firaun. Ya, Qarun dan Firaun, penasihat spiritual kebelingernya itu ada Haman, ya ada jenderalnya dan sebagainya. Makanya nanti Nabi yang diutus Nabi Musa ditemani oleh Harun, ya alaihima assalam. Fokus baik-baik. Qarun dilihat sejarah dari manapun mengetahui bahwa itu kayanya luar biasa. Baik ya, jadi sampai sekarang masih mencari harta Qarun. Ya, diserap ke dalam bahasa kita menjadi harta karun, ya kan? Lalu Allah ingatkan dan diabadikan dalam redaksi Al-Quran, disampaikan kepada Rasulullah SAW kisah ini. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Aku titipkan semua harta itu pada hakikatnya supaya engkau gunakan itu untuk ibadah, mencari kemuliaan akhirat, cari tempat. Karena nanti ada surga yang disiapkan bagi penduduknya yang beribadah ke surga ini lewat hartanya. Ini yang harus benar-benar bisa dipahami. Jadi nanti ada surga yang diperoleh dengan ibadah fisik, ya. Misalnya ada surga orang tahajud, surga orang puasa, pintunya macam-macam, pintu tahajud, babut tahajud, pintu ar-rayyan untuk orang puasa. Tapi jangan lupa ada surga-surga tertentu yang bekal utamanya itu dengan harta. Ini poinnya. Ibadahnya dengan harta. Baik, nanti seperti Quran surah ke-3 Ali Imran, ya, ayat 133 sampai 134. Ini yang luasnya seluas langit dan bumi, Masya Allah. Anda yang sekarang punya komplek, punya ruko banyak, jangan bangga dulu. Komplek itu ada nggak di surga? Nanti ada orang yang beribadah di sini, hartanya diinvestasikan untuk kehidupan abadi di akhirat nanti. Jadi begitu nyampe dibangunkan, wah satu istana luasnya di surga seluas langit dan bumi. Silahkan tuh mau balapan pakai Ferrari, Lamborghini, Lamborghini, macam-macam, bebas lah. Mau nyampenya kemana terserah gitu. Itu luar biasa. Ya, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegas untuk evaluasi diri, istighfar kepada Rabbmu dan berharap bisa masuk surga, punya impian di surga yang disiapkan untuk orang takwa seluas langit dan bumi. Apa amalan pertamanya? Di ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, yaitu orang-orang yang saat di dunianya itu cari bekal, gemar infak, ya, pakai hartanya, baik dalam keadaan lapang ataupun sulit. Jadi poinnya di sini, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Ini silahkan cari kemuliaan akhirat. Jadi poinnya ini ibadah. Jadi kalau untuk bekal hidup, ibadah standar untuk sholat, beli baju cukup nih, ya, nggak harus mewah, menutup aurat, alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman sekalian, fokus ke sini baik-baik. Kalau kita ingin tingkatkan ini dari sekedar kebutuhan dasar kehidupan untuk beribadah secara standar, artinya dengan fisik, gitu kan? Masih ingat kajian pertama, sholat, gitu kan? Yang ayat 3 itu yang pernah saya bahas. Terus kita pengen naikin levelnya. Orientasinya ini loh ya. Ini ibadah nih. Bukan dunia orientasinya. Kalau dunia, untuk apa iman kita ada? Karena itu tarik urusan kita, tarik visi kita lebih jauh dong. Jadi ahli akhirat. Itu yang lebih hebat. Dunia mah udah banyak yang bersaing. Jangan bangga dulu kalau baru dapat Nobel, dapat medali. Itu biasa, yang lain juga dapat kok. Tuh di akhirat nanti. Ya. Itu persaingan kita, itu baru dahsyat, ya. Itu baru dahsyat. Karena itu visinya rubah ke ibadah. Ini visinya, goalnya ini, ya. Visi ibadah. Jadi kita itu kalau mau naikkan level dari cukup menjadi level yang kedua, kaya. Orientasinya ke sini. Untuk ibadah, untuk dapat ini. Ya. Mengaktualisasikan firman Allah di sini, mendapatkan janji Allah di sini, menjadikan niat kita ke sini. Itu fokusnya. Karena itu Allah turunkan ayat-ayat motivasi kita supaya kaya. Apa di antara ayatnya? Ayat zakat, tuh teman-teman sekalian. Ayat infak, tuh. Ini sudah berkesinambungan dan tersinergikan dengan unsur kehidupan tadi. Masih ingat gak teori tadi? Awas ya, hati-hati, ini sering ada orang bertanya. Pernah nggak Anda mendapatkan pertanyaan gini? Even itu dari non-muslim misalnya, yang belum beriman. Ya, Anda yang bertanya, aduh saya ini kaya, tapi kok jenuh ya dengan kekayaan saya?
Saya udah punya mobil, punya apartemen, punya ruko banyak, punya ini, tapi kok jenuh gitu, bosan. Sampai pada titik bosan. Kenapa? Karena pedoman hidupnya belum dikaji secara sempurna. Kita harus tanyakan kepada Sang Pencipta, bagaimana cara menjadi kaya tapi nggak jenuh. Maka Allah turunkan tadi secara sinergis tadi. Masih ingat tadi ayat-ayatnya? Ya, bukankah rezeki itu disandingkan dengan kehidupan, dengan bekal fisik, tuh, ya, termasuk mental dan sebagainya, termasuk perasaan. Maka untuk menyeimbangkan ini semua, ini kan pasti akan berpengaruh tuh. Orang hidupnya semakin meningkat, tata kehidupannya pasti akan berpengaruh pada penampilan fisiknya, pada mentalitasnya, ya, pada keadaan dirinya, tampilnya, karakternya, itu berpengaruh. Untuk menjaga itu semua, dijadikanlah kemudian oleh Allah tetapkan ibadah. Ibadah ini akan memberikan ketentraman pada jiwa. Karena itu kalau kita ingin kaya tapi nggak jenuh, kaya menikmati kekayaan, ini dipakai nih. Dan ini adalah trigger menuju kekayaan. Ini katalisnya juga. Ini cara membaca ayat zakat tuh begini. Jangan kita baru kaya, baru mikir zakat, bukan. Ya, cara berpikirnya begini, cara membaca ayat zakat tuh, saya itu ya Allah, ya, pengen kaya itu supaya bisa zakat. Supaya bisa infak. Jangan supaya kaya dulu, baru kepikiran zakat, bukan. Ini ayat-ayat zakat tuh diturunkan, salah satunya memotivasi kita supaya kaya. Itu cara berpikirnya. Sebab nggak mungkin kita berzakat kalau nggak ada apa yang dizakati. Dari mana zakat kalau nggak ada hartanya? Dari mana mau infak kalau nggak ada hartanya? Dari mana sedekah kalau nggak ada hartanya? Kan zakat itu dikeluarkan kalau ada kelebihan dari nasab yang telah ditetapkan. Lebih dari 85 gram, silahkan berzakat. Artinya udah dianggap kaya, lebih daripada kecukupan. Baru dikeluarkan. Sekarang bagaimana bisa zakat kalau nggak ada hartanya? Jadi cara membaca ayat-ayat zakat itu ayat-ayat yang mendorong kita itu supaya kaya. Makanya kalau Anda ingin naik level dari cukup menjadi kaya, maka salah satunya pelihara diri untuk menjadikan visi itu terkait dengan ibadah. Ini niatnya ke sini nih. Ya Allah, berikan saya kesempatan sebelum wafat ya Allah untuk bisa berzakat. Saya ingin optimal berzakat, infak ya Allah, sedekah. Saya telah berusaha sholat. Sunnah saya kerjakan ya Allah, fardu saya lakukan, sunnah siang malam saya lakukan. Tapi saya belum berkesempatan untuk zakat selama hidup. Berikan kesempatan ya Allah. Tidak perlu besar ya Allah, 25 juta aja ya Allah untuk bulan ini. Oh, 25 juta, 2,5%, 1 M dapatnya. Tuh, 2,5% kan? 25 juta ya. Yang lainnya, wah itu Anda kelola lagi untuk kepentingan yang lebih luas. Ya, ini cara bacanya demikian. Jadi cara bacanya, kalau Anda ingin naikkan level kepada aspek yang ini, kaya, ya Anda arahkan kepada kepentingan ibadah. Nanti akan beda caranya. Di orang kaya yang soleh akan sangat berbeda dengan orang kaya yang salah. Karakternya akan lain, tindakannya akan tidak serupa. Ya. Yang ketiga nanti ada yang kaya banget. Ya, ini cukup kaya. 3. Ada yang kaya banget, asetnya banyak. Itu seperti sahabat Utsman bin Affan, itu kan? Ya, dan beberapa sahabat-sahabat lain yang sampai sekarang asetnya masih ada. Ya, ada bonus sih yang keempat sebetulnya. Yang sampai sini aja udah luar biasa. Yang keempat tuh yang kebangetan kayaknya. Ada yang kaya banget, yang ada yang kebangetan kayaknya. Ya. Ya, seperti siapa misalnya? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Kapaknya terbuat dari emas, kapaknya terbuat dari emas. Anda bayangkan. Tapi ya disebut masuk surga juga oleh Rasulullah SAW. Ya, dalam satu riwayat yang sangat populer, walaupun sebagian masih memvalidasi, tapi itu sangat populer. Ya, dan itu luar biasa. Ini poinnya, teman-teman sekalian. Nah, sekarang saya mau katakan begini. Saya mau katakan zaman Nabi itu dan terus sahabat, tabiin, orang-orang soleh setelahnya, yang cukup ada, tapi ibadah rajin, dekat dengan Allah, rajin tahajud, rajin puasa. Mungkin itu biasa. Tapi yang luar biasa, yang kaya banyak. Banyak yang kaya. Tapi dengan kekayaannya bukan semakin jauh dari Allah, semakin dekat. Rajin puasa juga. Bahkan tahajud tak tinggal. Yang paling dahsyat nih, yang kaya banget dan kebangetan kayanya. Coba Anda cari kitabnya Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, judul kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ya, Imam An-Nawawi punya kitab At-Tibyan. Anda boleh googling aja deh kalau ya waktunya sulit sekarang, di googling At-Tibyan An-Nawawi misalnya.
Ya, Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Baca ini bagus sekali kitab ini untuk adab belajar etika akhlak terutama bagi para ahli Al-Qur'an untuk belajar. Ya, baik sebagai murid, nanti jadi guru bagaimana, ada bagus sekali kitab ini. Yang mau saya katakan gini, nanti dalam salah satu bab pembahasan di sini nanti disinggunglah bagaimana orang-orang ahli Quran menghidupkan ibadah malamnya. Dan di antara mereka itu adalah orang-orang yang kebangetan kayanya. Ya, saya baca ada disebutkan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf, dan Tamim Ad-Dari itu bisa tahajud tiap malam. Bahkan di riwayat disebutkan sampai khatam Al-Qur'an tiap malam tahajud. Tiap malam. Tuh. Utsman berapa banyak sih perusahaannya, asetnya? Ya, bahkan sampai jadi pemimpin kemudian. Abdurrahman bin Auf itu merantau kemana-mana, niaganya luar biasa. Tapi nggak putus sholat malam, hubungan dengan Allahnya sangat luar biasa. Terus Anda seberat apa sih timbangan kekayaan Anda bila dibandingkan dengan orang-orang terdahulu ini? Saya nggak yakin, sampai ke sekukunya pun belum yakin saya. Orang kaya terkaya sekarang misalnya, ya saya nggak sebut nama ya, si Fulan misalnya, ya BG misalnya yang dari Amerika, ya atau JB misalnya, milik salah satu grup terbesar, ya di online misalnya, ya hartanya bisa sampai 1.500 triliun dan sebagainya. Saya kira nggak sebanding lah dengan orang-orang dahulu yang sampai sekarang asetnya masih ada, ya, dan luar biasa ukiran ceritanya, kisahnya. Sebagian kecil hartanya aja Abdurrahman bin Auf ini sebagai informasi itu bisa membuat Madinah heboh. Sebagian kecil, ketika tiba-tiba masya Allah beliau ada kafilahnya datang heboh, orang sampai keluar rame melihat apa itu. Ya, tiba-tiba Sayyidah Aisyah keluar mengatakan, ini riwayat yang perlu divalidasi tapi sangat populer sekali. Ya, aku mendengar Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak. Ya, ini bukan waktu merangkak begini ya. Ya, ini ingin menyampaikan bahwa hisab karena harta banyak dan sebagainya. Jadi orang kan kalau merangkak lambat gitu kan. Selambat-lambatnya sahabat, jangan bandingkan dengan kita, jauh juga dengan kita. Tapi dibanding Utsman, misalnya dibanding Abu Bakar, dibanding Omar, ini duluan mereka. Maka apa yang dikatakan oleh beliau sampai nanti menjadi 10 al-asyrul basyarina bil jannah, termasuk di dalamnya Abdurrahman bin Auf. Apa yang dilakukan? Beliau langsung kemudian mengamalkan apa yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an. Semua itu aku sedekahkan untuk seluruh ahli Madinah. Anda bayangkan 600 unta yang isinya penuh dengan emas, penuh dengan berlian, penuh dengan segala hal dan sebagainya. Langsung disedekahkan. Dan kalau baca lebih dalam lagi, Allahu Akbar, orang-orang Madinah itu, ya sepertiganya teman-teman sekalian dimodali oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, ya sepertiga dari ahli Madinah. Tuh. Sepertiganya lagi dibebaskan utangnya. Bayangkan. Yang sepertiga ahli Madinah tuh, ada yang ngutang kepada Abdurrahman bin Auf, dibebaskan utangnya. Sepertiga lagi disantuni yang nggak mampu tuh oleh Abdurrahman bin Auf. Artinya Pak, semua orang Madinah itu ditanggung kehidupannya satu orang Abdurrahman bin Auf, diputar tuh roda ekonominya di situ. Ini baru Madinah, belum yang lain. Tapi semua itu tidak menjadikan beliau jauh dari Allah. Atas Anda siapa?